Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. PTS penilaian tengah semester genap sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan lanjutkan belajar kita pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sebelumnya marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kita sudah 1 tahun ya belajar melalui daring atau online. Tapi itu semua tidak memupuskan kalian untuk semangat belajar atau mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baiklah, semoga kedepannya kita akan segera tatap muka dan belajar di sekolah kembali asalkan kalian semua selalu memperhatikan protokol kesehatan. Pada subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anakku, kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kalian. Apa saja? Yuk kita baca ya. Ada banyak benda di sekitarku, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama agar karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut kita lebih mudah. Anak-anakku, di sini tadi disebutkan kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Apa benda hidup itu? Benda hidup mempunyai ciri jika benda itu bernafas, jika benda itu bergerak, jika benda itu membutuhkan makan dan minum, jika benda itu bisa berpindah tempat. Contohnya apa? Yaitu hewan dan tumbuhan. Itu contoh dari benda hidup. Hewan bisa berlari, hewan juga makan dan minum, hewan juga bernafas. Tumbuhan bagaimana? Tumbuhan memang tidak berpindah tempat, tapi dia bergerak, juga membutuhkan makan dan minum. Bisa tumbuh dari kecil menjadi besar. Itu contoh benda yang hidup. Sedangkan contoh benda yang tak hidup di sini disebutkan ada rumah, sepeda, mobil, atau benda-benda yang lain. Bisa dikatakan juga namanya benda mati. Benda mati berarti benda itu tidak perlu makan, tidak perlu minum, juga tidak bergerak. Jika bergerak, dia membutuhkan bantuan dari manusia. Sepeda bisa bergerak jika manusia menaikinya atau menitinya. Mobil bisa bergerak jika mobil itu dikemudikan, ya. Pensil, benda hidup atau benda mati? Ya, betul sekali benda mati karena pensil tidak makan. Pensil tidak bisa berpindah tempat kalau kalian yang tidak memindahkannya. Kita lanjutkan ya. Pada pembelajaran 1, Siti dan teman-temannya sedang asik mengayuh sepeda. Kira-kira pada mau kemana ya? Oh, mau ke sekolah. Kita baca ya anak-anakku. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apa kamu suka dengan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Tentu tahu ya anak-anakku. Bagaimana lagunya? Yuk kita coba bersama-sama. Nih, bernyanyi bersama Siti. Topi saya bundar ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
Bagaimana bisa menyanyikannya ya? Kita perhatikan ada apa dengan lagu Topi Saya Bundar. Di sini akan kita pelajari tentang lirik lagu, panjang dan pendeknya. Jika pendek ditandai dengan tanda yang hijau ini, hanya satu ketukan. Dan jika panjang diberi tanda hijau panjang. Jadi yang pendek ditandakan seperti ini ya, yang panjang seperti ini. Kita coba. Topi saya bundar. Nah, ini bundar. Berarti panjang. Kita pelajari tanda atau lirik lagu panjang dan pendek. Bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, ini ya, bisa membedakan panjang dan pendeknya lagu. Nanti kalian menyanyikan Topi Saya Bundar melalui voice note saja atau FN ya, kirim ke Bu Indra. Tugas pertama, berarti menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Dapatkah kamu membedakan tanda lirik lagu yang pendek? Seperti ini ya tandanya. Dan dapatkah kamu membedakan dengan lirik yang panjang? Berarti tandanya agak panjang ini, tanda garisnya panjang. Nah, sudah tidak usah diskusikan dengan temanmu, kita sudah mempelajarinya ya. Wow, ada apa lagi ya ini? Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Ternyata Siti dan teman-temannya mempelajari benda-benda yang ada di kelasmu, yaitu mempelajari tentang apa saja yang ada di kelas. Benda-benda apa? Benda-benda yang hidup dan benda-benda yang tak hidup. Benda hidup yang ada di kelas misalnya apa? Tanaman. Benda yang mati apa? Papan tulis, meja, kursi. Manusia juga termasuk benda hidup. Nah, sudah ya, sudah kita sebutkan apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu, benda yang tak hidup yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang kita kelompokkan benda-benda itu. Di sini ada gambar, ada bendera, tiang bendera, gedung sekolah, ada Edo, ada Lani, ada Udin, ada bebek, ada ikan, ada sepeda, ada boneka, ada mobil dan Garuda Pancasila. Nanti kamu kerjakan Pak, seperti ini ya. Di contoh ini ditulis di buku tulis. Benda-benda yang tadi di atas kamu tulis. Benda apa saja yang hidup? Ditulis nomor 1, Edo misalnya. Benda tak hidupnya, tiang bendera. Seperti itu ya, ditulis sampai 5 menurut gambar. Sampai 6, maaf. Menurut gambar yang tadi ditulis di buku tulis. Tugas kedua ya. Hari ini mungkin karena kita sudah mulai belajar hampir 1 tahun ya anak-anakku, tugasnya lebih banyak ya. Kamu jangan putus asa, harus tetap belajar. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kursi, ada nggak di kelas kita? Oh ada, kita centang. Yang ini tidak usah dikerjakan ya. Meja, kita kerjakan bersama Bu Indra ya melalui video ini. Meja, ada. Papan tulis, ada ya. Lemari, kelas kita punya, ada tentunya. Garuda Pancasila, oh maaf ya, Garuda Pancasilanya belum ada, hanya ada di kantor. Iya, ini benda-benda yang ada di ruangan kelas kita. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik termasuk benda hidup karena gambar yang tadi anak-anakku yang tugas halaman 7, benda apa saja yang hidup? Ikan, Edo, termasuk benda hidup karena apa? Karena bernafas, karena memerlukan makanan, karena dapat bergerak. Kedua, titik-titik termasuk benda tak hidup.
tiang bendera ya, ada tadi tiang bendera, termasuk benda tak hidup karena tiang bendera tidak dapat bergerak dan tidak memerlukan makanan. Ya, kita jawab bersama-sama. Oke. Benda di kelas kita harus kita pelihara dengan baik ya, kita jaga kebersihannya. Kalau kita sekolah, kita bergantian untuk membersihkannya. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila atau burung Garuda. Di sini ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap satu. Lambang negara kita biasanya dipajang pada dinding kelas. Lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Ini ya, di dadanya ini ada lambang sila-sila Pancasila. Sudah saya jelaskan ya anak-anak. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3 pada pembelajaran sebelumnya ya. Tentu harus masih ingat ya. Sila 1 sampai sila ke-3. Sekarang kita nyampe pada sila ke-4 yang disimbolkan dengan kepala banteng. Apa bunyinya sila ke-4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bunyi sila ke-4. Tolong nanti kirim voice note atau FN, rekam suara ke Bu Indra ya. Bunyi sila ke-4. Ini berarti tugas ketiga, yaitu mengirim voice note bunyi sila ke-4 dengan suara yang lantang. Biar Bu Indra dengar ya. Nah, seperti ini. Siti melakukan dengan suara lantang bunyi sila ke-4. Mungkin anak-anakku hari ini itu saja yang Bu Indra sampaikan. Nanti habis ini saya lanjutkan dengan PP2. Tugasnya ada 3. Yang PP1 menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan lirik panjang dan pendek. Tugas kedua menuliskan benda hidup dan benda tak hidup. Tugas ketiga membunyikan sila ke-4 dengan suara yang lantang. Terima kasih. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.